Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun sore, kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama Bapak Ferry Susanto. Bapak mengajar pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 ya, lebih khususnya lagi kelas 7 EFGH. Nah, video ini Bapak tujukan sebagai perkenalan sebelum nanti kita lanjut ke materi. Jadi kita tidak akan membahas langsung materi. Nah, materi yang pertama itu teks deskripsi ya. Jadi sebelum ini kita perkenalan dulu terkait Bapak maupun pelajaran yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Udah jelas ya nama Bapak Ferry Susanto. Kalau kalian belum tahu cara nulisnya, ya. Nah, ini nama Bapak. Di Bapak mengajar pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, cukup Bapak kira perkenalan tentang nama Bapak. Nanti lebih lanjut kita berkenalan ketika pembelajaran tatap muka. Nah, yang akan Bapak perkenalkan juga adalah pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 ini. Jadi kalian boleh buka buku paketnya kalau sudah ada buku paket di tangan kalian, ataupun kalau belum ada nanti Bapak share format PDF ya, format digitalnya. Nah, ini Bapak membuka format digital di PC atau di komputer. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, yang bisa diunduh dari bukupaket.com. Jadi kalian bisa baca di HP kalian atau di gadget kalian, ataupun di PC ya, bisa kalian baca. Nah, tampilan sampulnya seperti ini. Nanti Bapak share di grup ya. Ini nah, yang akan Bapak terangkan adalah ini. Scroll dulu. Berapa bab yang akan kita pelajari di semester 1 ini. Nah, ini pelajaran semester 1. Ada 4 bab. Tiap bab ada 4 materi lagi atau kegiatan ya. Kegiatan yang akan kita pelajari. Ini bab 1 adalah belajar mendeskripsikan. Jadi tadi yang Bapak sebutkan teks deskripsi yang pertama ya. Nah, itu bab 1. Terus bab 2 memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah, ini cerita fantasi ini teksnya adalah teks narasi ya. Narasi bukan tarasi ya. Nah, ini yang kedua nanti adalah teks naratif. Narasi ya. Terus yang ketiga ada teks prosedur. Yang keempat adalah teks laporan hasil observasi. Bapak singkat aja lah, LHO aja. Nih, lo gitu ya.
Jadi ini di urutannya seperti ini. Lihat di buku paket kalian ya. Nah nih, yang pertama belajar mendeskripsikan. Jadi kita belajar teks deskripsi. Terus yang kedua adalah memahami dan mencipta cerita fantasi. Nah ini masuknya ke dalam teks narasi, teks naratif ya, atau teks cerita. Ntar, nah ini teks narasi yang kedua, atau belajar mencipta cerita fantasi. Terus yang ketiga adalah teks prosedur. Judul babnya adalah mewariskan budaya melalui teks prosedur. Itu bab 3. Terus bab keempat adalah menyibak ilmu dalam laporan hasil observasi. Nah ini materi di semester pertama. Jadi kita akan mempelajari 4 bab ini. Masing-masing bab ada 4 materi yang harus kita pahami. Nah kira-kira seperti itu. Nanti di semester 2 ada bab 5, bab 6, bab 7, bab 8. Jadi ada 4 lagi. Nah kita fokus ke semester 1. Jadi Bapak terangkan dulu ya dari daftar isi bab 1 sampai bab 4. Jadi bab daftar isi buku paket yang kalian dapat dari perpustakaan ya, ataupun nanti Bapak share format digitalnya. Ya ini di bab 1 belajar mendeskripsikan, kita nanti akan belajar menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Jadi kita mempelajari ciri teks deskripsi. Jadi apa itu teks deskripsi, ciri-cirinya dan tujuannya. Nah ini dalam materi pertama yang kita pelajari. Terus yang bagian B-nya, materi yang kedua adalah menentukan isi teks deskripsi. Jadi isi teks deskripsi itu tentang apa? Nah, kalian bisa menentukan ketika membaca teks, membaca bacaan, ada deskripsi objek. Nah, isinya tentang apa? Nah, ini kita pelajari nanti halaman 12 ya. Terus yang ketiga atau C, kita akan belajar menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Nah, ini dari unsur bahasanya atau tata bahasanya. Jadi kalian nanti belajar apa saja struktur bahasa teks deskripsi. Itu bagian ketiga di buku paket, ini di halaman 18. Terus yang keempat atau D, nanti kalian terakhir belajar menyajikan secara lisan ataupun tulisan ya teks deskripsi. Jadi terakhir adalah kalian dituntut untuk bisa menyajikan secara lisan atau berbicara, mendeskripsikan sesuatu objek dan juga menulis teks deskripsi. Jadi ini tujuan akhirnya di bagian D. Nah di bab kedua kita akan mempelajari teks narasi atau naratif teksnya. Nah lebih khususnya lagi adalah ini. Jadi teks narasi itu ada macam-macam ya. Nah yang kita pelajari adalah cerita fantasi. Jadi ini bab 2. Sama bab 2 juga ada 4 bagian atau 4 materi yang harus kalian pahami atau harus kalian kuasai ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur cerita. Jadi mengenali unsur cerita fantasi seperti apa atau apa saja. Ini bagian A. Terus bagian B adalah menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah ini kalian nanti belajar bercerita ya, bercerita atau menceritakan kisah yang sudah kalian baca atau kalian dengar. Nah,
ini diceritakan kembali. Nah, ini bagian B. Terus yang C adalah menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Ini bagian C atau bagian ketiga adalah ini. Struktur cerita itu apa saja? Nah, ini kita pelajari di bagian ini. Terus yang D atau keempat, nah sama dengan ini ya. Nanti kalian harus bisa menyajikan cerita fantasi. Ini tulisannya maaf, typo mungkin ya di bukunya. Menyajikan cerita fantasi yang kalian baca atau dengar. Jadi kalian sajikan lagi atau ceritakan kembali dalam bentuk cerita. Jadi mendongeng lah istilahnya ya. Nah, ini di bagian keempat, ini bagian ini. Terus bab 3, teks prosedur. Judul babnya adalah mewariskan budaya melalui teks prosedur. Apa saja yang kita pelajari? Sama ya, tetap masih ada 4 materi yang kita pelajari. Pertama, mengidentifikasi ciri teks prosedur. Jadi sama mengenali dulu ya. Pertama, mengenali ciri teksnya. Sama ini ya, 1, 2, 3 bab ini bagian pertamanya pasti mengenali ciri teksnya. Terus yang B atau kedua adalah menyimpulkan isi teks prosedur. Jadi menyimpulkan isi dari teks prosedur tersebut. Apa isinya? Kasih kesimpulan. Nah, ini di bagian B. Terus di bagian C, menelaah struktur. Sama seperti bagian 1, 2, 3, bab 1, 2, dan 3 ya. Yang bagian 3 itu kita menelaah struktur ceritanya dan bahasanya. Jadi kita tetap ulang-ulang, cuman beda teksnya saja ya. Ini bagian C, jadi menelaah struktur dan bahasa teks prosedur. Bagian D adalah menulis dan memperagakan teks prosedur. Jadi memeragakan teks prosedur, prosedur apa umumnya? Contohnya cara membuat gorengan, cara membuat bala-bala, cara membuat goreng pisang atau pisang goreng. Nah, itu nanti kita bisa menuliskannya lalu memperagakannya. Ini bab 3. Terus bab 4 kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi, disingkat LHO. Judul babnya adalah menyibak ilmu dalam laporan hasil observasi, halaman 121. Nah, sama masih ada 4 cirinya, bukan cirinya ya, yang materi yang harus kita pelajari ada 4 macam. Pertama, sama mengidentifikasi teks hasil observasi. Jadi teks LHO apa saja cirinya juga ini kita harus tahu. Ini di bagian pertama sama dengan bab 1, 2, dan 3. Terus bagian kedua sama menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Nah, ini sama juga. Terus yang ketiga adalah menelaah struktur, sama juga ya, cuman beda teks. Jadi kita ulang-ulang terus materinya seputar itu, cuman beda teksnya. Terus yang D, bagian D ini adalah merangkum dan menyajikan teks laporan hasil observasi. Nah, kira-kira seperti itu pengenalan tentang teks, bukan teks ya, tentang pelajaran atau materi yang akan kita pelajari di semester pertama ini. Jadi kalian ingat ada 4 ini. Jadi ini harus selesai semua atau kalian harus mencapai target mempelajari 4 macam ini. Pertama adalah ini selesai. Ya. Nah, ini pertama. Nanti lanjut ke teks narasi.
nanti lanjut lagi ke teks prosedur. Selama 6 bulan ya, atau 1 semester kita mempelajari 4 macam ini. Nah, nanti terakhir adalah teks LHO atau laporan hasil observasi. Nah, ini semua yang akan kita pelajari di semester 1. Semester 1. Ya, itu kira-kira kalian pahami ini dulu. Biasa setelah materi nanti Bapak adakan kuis melalui akun Kuisis. Jadi kalian tinggal klik link yang Bapak kasih nanti di grup, lalu kerjakan materinya dari video ini semua. Jadi tadi kalian perhatikan ya, mulai tadi yang Bapak sebutkan videonya, apa saja yang Bapak bicarakan tentang 4 bab ini kalian tulis, catat ya, boleh. Nah, itu kira-kira pertemuan perkenalan kita di awal semester 1 ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih belajar secara daring ya. Tetap jaga semangat kalian agar tetap tidak kendor dalam menuntut ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.